Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RC akan mempresentasikan tugas kelompok teknologi pasca panen kami, yaitu teknologi kemasan pasca panen. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Adit Fribiansyah dengan NIM 123350112 dan rekan-rekan saya. Saya Werliana Dwi Wahyuni dengan NIM 123350117. Saya Yunita Ramawati dengan NIM 123350126. Jadi, apa sih kemasan itu? Kemasan adalah suatu wadah atau bungkus yang digunakan untuk melindungi, membungkus, mengangkut, menyimpan, dan menyajikan suatu produk, baik ketika itu produk akan didistribusikan ataupun produk akan sampai ke tangan konsumen. Kemasan ini punya fungsi yang sangat banyak. Selain sebagai sarana informasi dan promosi, kemasan ini juga berfungsi melindungi produk, terutama produk makanan. Kemudian kemasan itu dapat berupa berbagai macam bahan, mulai dari plastik, kaca, ataupun lainnya tergantung jenis bahan yang akan kita kemas. Kemudian berikut adalah kemasan yang ada di pasar Jatimulya, yaitu kemasan plastik wrap yang dikombinasikan dengan jaring busa. Nah, ini tuh termasuk dalam metode pengemasan Modified Atmosphere Packaging atau MAP. Nah, harga jualnya itu sekitar 10 sampai 15.000 per kemasan. Umur simpannya itu dia bisa bertahan 2 sampai 3 minggu lebih lama jika disimpan dengan kemasan plastik wrap dan jaring busa ini. Terus mekanismenya itu bagaimana sih kok dia bisa meningkatkan umur simpan? Dengan cara oksigen yang menembus kemasan dapat mengalami penurunan dan gas-gas lain seperti CO2 yang dihasilkan produk itu dapat terperangkap di dalam kemasan sehingga menciptakan kondisi atmosfer yang termodifikasi dan dapat melambatkan proses penuaan serta menjaga kualitas produk supaya tahan lama. Fungsi jaring-jaring pada apel ini adalah untuk mengurangi benturan selama penyimpanan. Next. Kemudian ada perlakuan langsung, penyimpanan dan kerusakan adalah perlakuan pasca panen pada apel. Yaitu yang pertama ada perlakuan langsung. Nah, panen pada apel itu harus dengan tangannya supaya dia itu tidak menimbulkan luka pada sampel supaya dia memperlambat kerusakan mikrobiologi. Kemudian dibersihkan. Sampel yang setelah dipanen kemudian itu dibersihkan dengan disemprot dengan air agar kontaminan yang ada dalam saat pemanenan dapat hilang. Kemudian disortasi, dipisahkan antara apel yang rusak dengan yang tidak. Kemudian digrading. Digrading itu dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, ukuran masing-masing apel. Kemudian perlakuan khususnya seperti pre-cooling, pelapisan dengan jaring busa, dan penyimpanan suhu rendah untuk mengurangi kerusakan pada sampel. Kemudian penyimpanannya itu di suhu rendah sekitar 0 sampai 3 derajat karena dalam suhu tersebut mikroba atau bakterinya tidak dapat tumbuh karena suhunya itu dihambat. Kemudian apel bisa disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Penyimpanan dengan plastik wrap dapat menurunkan proses transpirasi dan respirasi sampel agar mengurangi kerusakan. Kemudian dikurangi kadar oksigennya agar dia untuk mengurangi kerusakan dan pembusukan sampel. Kemudian kerusakan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi kerusakan itu dibagi menjadi 3. Ada kerusakan mekanis, yaitu kerusakan yang terjadi pada buah apel seperti memar dan benturan bisa terjadi karena saat proses distribusi barang. Kemudian ada kerusakan mikrobiologis, di mana apel akan mengalami pembusukan karena adanya jamur abu yang menyebar dari buah busuk ke buah segar. Contoh, pada saat sortasi atau grading itu tidak sesuai dengan aturan sehingga masih tercampur antara buah apel yang baik dan busuk. Selanjutnya ada kerusakan kimiawi seperti pencoklatan enzimatis akibat dari buah apel yang sudah terpotong tadi kemudian akan terhidrolisis dengan oksigen yang ada di udara. Next. Lalu selanjutnya ada pada buah cabai itu sendiri. Buah cabai itu menggunakan kemasan
menggunakan kemasan plastik polipropilen atau PP dengan metode modifikasi atmosfer packaging. Nah, harga jual dari per kemasan cabai itu 250 gram itu harga jualnya 220.000 dengan umur simpan 4 sampai 6 minggu pada suhu ruang, di mana umur simpannya itu lebih lama dibandingkan kita menggunakan plastik biasa atau dengan koran. Lalu mekanisme kerja kemasan itu sendiri itu ada kadar oksigennya diturunkan sementara dan kadar karbon dioksidanya dan nitrogennya itu dinaikkan untuk memperlambat proses respirasi dan metabolisme pada cabai. Terus plastik polipropilen atau PP yang digunakan itu memiliki permeabilitas uap air dan gas yang rendah sehingga itu mampu menahan keluar masuknya gas secara selektif, menjaga kelembapan dan mengurangi kehilangan air sehingga dapat memperpanjang umur simpan pada cabai itu sendiri. Boleh next? Boleh next, Nit. Nah, lalu tuh ada perlakuan langsung. Nah, pada pemetikan pada cabenya itu harus dengan tangkai di pagi hari jam 5 sampai jam 7 pagi. Lalu kita persortiran dengan ukuran cabenya, warna cabenya, bentuk cabenya. Habis melakukan persortiran, kita lakukan pembersihan. Boleh dengan air bersih atau kita elap-elap dengan kain yang lembut. Setelah kita melalui proses pembersihan, kita melakukan proses pengeringan di bawah sinar matahari atau dengan dehidrator. Setelah proses pengeringan, kita pengemasan dengan menggunakan plastik polipropilen metode vakum, yang dimana plastik ini itu membantu menjaga kadar air pada cabai dan memperlambat proses respirasi cabai itu sendiri, sehingga pengemasan menggunakan plastik polipropilen itu memperpanjang umur simpan pada cabai itu sendiri. Nah, lalu tuh pada penyimpanannya, buah cabai itu sendiri harus disimpan pada suhu rendah antara 10 sampai 15 derajat Celcius dan harus di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung karena bisa membuat cabai itu mengering dan mengurangi kadar capsaicin pada cabai itu sendiri. Nah, lalu sirkulasi udara yang baik itu untuk menghindari pertumbuhan mikroorganisme pada cabai sehingga membuat cabai itu membusuk. Lalu kelembapan relatifnya sekitar 85 sampai 90%. Boleh, selanjutnya kerusakan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kerusakan itu dibagi menjadi 3, ada kerusakan fisik, fisiologis, dan mikrobiologis. Kerusakan fisik ini di mana terjadinya benturan, tekanan, atau luka saat pemanenan dan pengangkatan yang dapat menyebabkan memar pada buah cabai, sehingga dapat menyebabkan buah cabai tersebut menjadi busuk. Kemudian ada kerusakan fisiologis di mana cabai akan kehilangan air yang berlebih sehingga bentuknya akan menjadi keriput dan layu. Selanjutnya ada kerusakan mikrobiologis di mana pertumbuhan jamur dan bakteri dapat memicu pembusukan dan bercorak hitam pada permukaan cabai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Boleh di next, Adit. Nah, ini adalah referensi atau jurnal yang kami gunakan. Nah, tadi kan itu kemasan yang diterapkan di negara India. Jadi, nah, mereka di negara India itu diterapkan pada buah persik yang dikemas dengan kemasan yang ada lubang atau tidak ada lubang. Nah, kemudian nanti ada pustaka, kemudian di next di nah, Baiklah, demikian. demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.